Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa-doa yang kita panjatkan seakan belum terjawab? Atau mungkin kita bertanya-tanya, adakah rahasia tertentu yang membuat doa lebih mudah diterima oleh Allah? Dalam perjalanan para sufi, doa bukan sekadar permintaan, melainkan jalan mendekatkan diri, jalan merasakan cinta, dan jalan menemukan kedamaian sejati. Mereka mengajarkan bahwa doa adalah percakapan hati dengan Sang Maha Mendengar, dan di baliknya tersimpan rahasia yang mendalam. Hari ini, mari kita telusuri bersama rahasia doa mustajab yang diwariskan para sufi, langkah demi langkah. Dengarkan dengan hati yang tenang, dan biarkan setiap kata menjadi cahaya yang membimbing jiwa kita. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, doa apa yang paling sering Anda panjatkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu, doa itu juga menjadi doa kami bersama. Bab 1. Keheningan sebagai awal segalanya. Bayangkan sebuah malam yang hening, di mana hanya suara detak jantung dan tarikan napasmu yang terdengar. Para sufi selalu memulai doa dengan meresapi keheningan seperti ini. Mereka percaya bahwa doa sejati tidak lahir dari kata-kata yang terburu-buru, melainkan dari hati yang telah dipersiapkan dalam ketenangan. Dalam diam yang mendalam, seorang hamba belajar merasakan kehadiran Tuhan yang selalu dekat walau tak terlihat. Keheningan bukanlah kosong, ia adalah ruang suci yang penuh dengan kehangatan kasih ilahi. Disinilah doa sejati bermula, bukan dari bibir, tetapi dari hati yang bergetar oleh kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Ketika seorang sufi duduk dalam diam, ia tidak sekadar beristirahat. Ia sedang menundukkan ego, memadamkan hiruk-pikuk pikiran, dan melepaskan diri dari keramaian dunia. Ketenangan itu seperti cermin yang bersih. Setiap noda hati tampak jelas, setiap perasaan tercermin dengan jernih. Saat hati telah tenang, doa menjadi lebih dari sekadar permintaan. Ia berubah menjadi percakapan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada suara yang terlalu keras. Hanya ada bisikan jiwa yang penuh cinta dan rasa syukur. Para sufi memahami bahwa doa yang tulus lahir dari jiwa yang berserah, bukan dari lidah yang pandai berbicara. Keheningan juga menjadi pintu bagi ilham. Di saat dunia terlelap, seorang hamba yang berdiam diri akan merasakan percikan cahaya yang menyentuh hatinya. Doa yang dipanjatkan dari suasana seperti ini menjadi lebih hidup, seakan setiap kata memiliki sayap yang membawanya menuju langit. Para sufi sering mengibaratkan doa seperti burung yang terbang, dan keheningan adalah angin yang membantunya melesat tinggi. Tanpa ketenangan, doa akan jatuh kembali ke bumi, tak pernah mencapai langit. Namun dengan hati yang hening, setiap bisikan doa terdengar seakan-akan ia dibisikkan langsung di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berdoa dari keheningan, ia tidak lagi terburu-buru meminta. Ia belajar untuk bersyukur lebih dulu, menyebut nama Tuhan dengan penuh cinta, dan merasakan bahwa ia hanyalah makhluk kecil di hadapan Yang Maha Agung. Di titik ini, doa bukan lagi sekadar keinginan, melainkan ungkapan cinta seorang hamba kepada Sang Kekasih sejati. Para sufi mengajarkan bahwa doa seperti ini adalah doa yang paling indah, doa yang mengalir dari hati yang damai, doa yang lahir dari kesadaran akan kasih sayang Tuhan yang selalu meliputi seluruh kehidupan. Pada akhirnya, keheningan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual. Di dalamnya, seseorang belajar mendengar suara hatinya sendiri dan merasakan detak cinta ilahi yang menyelimutinya. Dalam sunyi yang suci, doa menjadi jembatan antara jiwa yang rapuh dengan Tuhan yang Maha Perkasa. Disitulah seorang hamba menemukan kebahagiaan sejati, bukan ketika doanya langsung terkabul, tetapi ketika hatinya merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan Sang Pencipta. Inilah rahasia para sufi, sebuah kebenaran yang mengajarkan kita bahwa keheningan adalah bahasa pertama doa yang benar-benar sampai ke langit. Bab 2. Kerendahan hati sebagai kunci. Ketika seorang hamba mengangkat tangan untuk berdoa, saat itu ia sedang berdiri di hadapan raja dari segala raja. Para sufi memahami betul bahwa doa yang tulus tidak lahir dari kesombongan atau keinginan untuk memamerkan kefasihan kata-kata.
Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah, kecil, dan tak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Dalam kerendahan hati, seorang sufi menanggalkan seluruh kebanggaan dunia, segala gelar, dan segala pencapaian. Ia datang kepada Tuhannya dengan jiwa yang telanjang, membawa hati yang penuh luka dan penyesalan, sambil berharap belas kasih dari Sang Maha Penyayang. Kerendahan hati dalam doa bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan hasil dari kesadaran mendalam akan kebesaran Tuhan. Seorang sufi memahami bahwa di hadapannya, segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan yang fana. Karena itu, mereka tidak pernah merasa layak, bahkan ketika memohon. Mereka berdoa dengan hati yang penuh getaran, menyadari betapa besar rahmat Tuhan yang tak terhitung jumlahnya, meski mereka sering lupa bersyukur. Dengan hati yang merendah, doa menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih mudah diterima. Bagi para sufi, doa adalah tangisan jiwa yang haus akan cintanya, bukan sekadar daftar panjang permintaan duniawi. Dalam kerendahan hati, ada kebebasan. Bebas dari rasa sombong, bebas dari tekanan untuk selalu terlihat kuat, bebas dari ilusi bahwa manusia dapat mengatur segalanya. Doa menjadi momen paling jujur dalam hidup seorang hamba saat ia mengakui kelemahan yang selama ini disembunyikan. Para sufi percaya, kerendahan hati membuat doa memiliki kekuatan luar biasa. Ia bukan sekadar kata-kata, melainkan panggilan dari hati yang ikhlas. Seorang sufi tidak memandang doa sebagai alat untuk mengubah takdir, tetapi sebagai cara untuk mengubah dirinya sendiri agar selaras dengan kehendak ilahi. Kerendahan hati juga melatih seseorang untuk menerima takdir dengan lapang dada. Mereka tidak meminta dengan nada menuntut, tetapi dengan sikap seorang pengemis yang sabar menunggu uluran tangan sang raja. Bahkan ketika doa tak segera dikabulkan, hati seorang sufi tetap tenang. Sebab bagi mereka, terkabulnya doa bukan diukur dari dunia, melainkan dari ketenangan batin yang diberikan Tuhan. Dengan kerendahan hati, doa menjadi pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam berserah diri. Pada akhirnya, kerendahan hati adalah kunci yang membuka pintu rahmat. Para sufi mengajarkan bahwa doa yang diucapkan dengan hati yang tunduk akan lebih mudah menembus langit. Bukan karena kata-kata indah atau suara merdu, tetapi karena Tuhan mencintai hati yang rendah dan tulus. Inilah rahasia kedua doa yang mustajab. Tundukkan hatimu, akui kelemahanmu, dan datanglah kepada Tuhan seperti anak kecil yang rindu dipeluk ibunya. Dari kerendahan hati inilah, seorang hamba akan menemukan kebesaran sejati. Bab 3. Ketulusan niat dalam berdoa. Di balik setiap doa yang tulus, ada hati yang murni. Para sufi selalu menekankan pentingnya niat yang bersih sebelum melafalkan satu kata pun dalam doa. Mereka percaya bahwa doa sejati bukanlah sekadar permohonan, melainkan cerminan jiwa seseorang di hadapan Tuhannya. Ketulusan adalah inti dari semua ibadah, termasuk doa. Hati yang tulus tidak memikirkan keuntungan dunia, tidak mencari pujian, dan tidak pula berharap pengakuan dari manusia. Dalam doa, seorang hamba yang tulus hanya ingin dekat dengan Tuhan, merasakan hangatnya kasih sayangnya, dan menyampaikan rasa syukur serta pengharapannya dengan penuh kejujuran. Ketulusan niat mengajarkan kita bahwa doa bukanlah alat tawar-menawar dengan Sang Pencipta. Ia bukan sekadar permohonan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan jembatan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Seorang sufi tidak meminta dengan hati yang dipenuhi prasangka. Ia meminta dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Maha mengetahui segala kebutuhan, bahkan sebelum lidah mengucapkannya. Ketika niat telah bersih, doa tidak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi percakapan yang ringan, seperti seorang anak yang berbicara dengan ayahnya. Hati yang tulus melahirkan doa yang penuh kekuatan. Para sufi memahami bahwa kekuatan doa tidak terletak pada panjangnya bacaan, tetapi pada kedalaman rasa yang mengiringinya. Doa yang tulus dapat menggetarkan hati, menenangkan jiwa, dan mengubah hidup seseorang tanpa ia sadari. Ketulusan membuat doa memiliki ruh, membuatnya tidak sekadar lantunan kata-kata, melainkan energi cinta yang mengalir ke langit. Para sufi percaya, doa yang tulus dapat mengubah kerasnya hati menjadi lembut, mengubah kesedihan menjadi ketenangan, dan mengubah ketakutan menjadi harapan.
Ketulusan juga menuntut kejujuran dalam mengakui siapa diri kita sebenarnya. Seorang sufi tidak segan mengungkapkan semua kelemahannya di hadapan Tuhan. Mereka menangis, mengadu, dan membuka seluruh rahasia hati tanpa rasa malu. Sebab mereka tahu, di hadapan Tuhan, semua kepura-puraan akan runtuh. Ketulusan membuat doa menjadi momen penyucian diri, di mana seorang hamba membuang semua topeng yang ia pakai di hadapan manusia. Dalam ketulusan itu, doa menjadi terapi bagi jiwa, pengobat luka batin, dan sumber kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Pada akhirnya, doa yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Mungkin tidak segera terkabul seperti yang kita harapkan, tetapi ketulusan doa akan mengubah diri kita perlahan-lahan. Para sufi mengajarkan bahwa doa bukan sekadar tentang jawaban yang kita terima, melainkan tentang perubahan yang terjadi di dalam hati. Ketika hati menjadi ikhlas dan tulus, doa yang kita panjatkan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, meskipun dunia mungkin tidak berubah. Inilah rahasia ketiga doa mustajab. Bersihkan niatmu, tuluskan hatimu, dan biarkan doa menjadi persembahan cinta, bukan sekadar permintaan. Bab 4. Kesabaran dalam menunggu jawaban doa. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa ingin segala sesuatu terjadi seketika. Namun doa, bagi para sufi, adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Mereka memahami bahwa setiap doa memiliki waktunya sendiri untuk dijawab, dan waktu itu bukan milik manusia, melainkan milik Tuhan yang Maha Tahu segala rahasia. Kesabaran menjadi jembatan yang menghubungkan doa dengan takdir. Seorang sufi tidak terburu-buru meminta jawaban, karena ia yakin bahwa Tuhan selalu mendengarnya, bahkan sebelum doa terucap. Keyakinan inilah yang membuat mereka tetap tenang, meskipun doa-doa belum terlihat terkabul. Kesabaran dalam berdoa bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah bentuk penyerahan yang cerdas. Para sufi percaya bahwa doa sejati bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses hati yang sedang ditempa. Saat kita bersabar menunggu jawaban doa, sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita untuk memahami arti keikhlasan. Kesabaran ini seperti ladang yang disiram setiap hari. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, buahnya akan tumbuh dengan indah di waktu yang tepat. Dalam setiap doa yang diiringi kesabaran, hati akan semakin kuat dan jiwa semakin bijaksana. Sufi juga melihat kesabaran sebagai bentuk kepercayaan. Dengan bersabar, seorang hamba menunjukkan bahwa ia mempercayai rencana Tuhan lebih dari rencananya sendiri. Kesabaran membuat doa tidak berubah menjadi keluhan, melainkan menjadi sumber ketenangan. Mereka mengajarkan bahwa terkadang jawaban doa bukanlah apa yang kita harapkan, tetapi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tuhan menjawab doa bukan dengan cara manusia, tetapi dengan kebijaksanaannya yang melampaui segala batas pemahaman. Maka kesabaran menjadi bukti cinta dan keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Kesabaran juga melahirkan rasa syukur yang lebih dalam. Ketika seseorang sabar menunggu, ia belajar menghargai setiap langkah kecil yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Doa tidak lagi terasa seperti tuntutan, tetapi seperti percakapan penuh cinta yang terus mengalir setiap hari. Seorang sufi tidak mengukur keberhasilan doa dari apa yang ia terima, melainkan dari seberapa dekat ia merasa dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya kesabaran bukanlah beban, melainkan anugerah yang membuat hati menjadi damai dan penuh rasa syukur, meskipun dunia tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya, kesabaran adalah tanda bahwa seseorang benar-benar percaya pada janji Tuhan. Para sufi mengajarkan bahwa setiap doa, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang di hadapannya. Mungkin jawabannya akan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin ia akan datang di waktu yang belum kita bayangkan. Namun satu hal pasti, Tuhan tidak pernah mengecewakan hati yang sabar. Kesabaran adalah pintu bagi segala kebaikan, dan doa yang diiringi kesabaran akan menjadi cahaya yang menuntun jiwa menuju ketenangan sejati. Bab 5. Kekuatan zikir dalam memperkuat doa. Para sufi percaya bahwa doa tidak dapat dipisahkan dari zikir, karena zikir adalah napas jiwa yang menjaga hati tetap hidup. Zikir bukan sekadar pengulangan kata, melainkan sebuah perjalanan batin
untuk selalu mengingat Tuhan di setiap detak jantung. Ketika hati terbiasa berzikir, doa tidak lagi terasa seperti sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan. Seorang hamba yang lidah dan hatinya senantiasa mengingat Allah akan merasakan doa mengalir begitu alami, seperti aliran air yang jernih dari mata air pegunungan. Zikir membuat hati menjadi lembut, dan doa yang lahir dari hati yang lembut lebih mudah menembus langit. Zikir juga merupakan latihan untuk memurnikan niat. Dengan terus-menerus mengingat Allah, seorang sufi membersihkan hatinya dari keinginan dunia yang berlebihan. Ketika hati bersih, doa menjadi lebih tulus dan kata-kata yang diucapkan memiliki kekuatan. Para sufi sering berzikir sebelum berdoa untuk mempersiapkan diri, seolah sedang membersihkan ruang batin agar doa mereka tidak terhalang oleh kotoran hati. Zikir menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, dan membuka jalan bagi doa untuk sampai ke hadirat Tuhan dengan mudah. Lebih dari sekadar ucapan, zikir adalah jalan untuk menyatukan hati dengan Sang Pencipta. Para sufi mengajarkan bahwa doa yang disertai zikir tidak hanya terdengar oleh Tuhan, tetapi juga terasa oleh jiwa. Ketika seseorang berzikir, ia merasakan kehadiran ilahi yang begitu dekat, dan dari rasa kedekatan itulah doa menjadi semakin khusyuk. Dalam zikir, seseorang merasakan ketenangan yang dalam, dan dari ketenangan itu lahirlah doa-doa yang penuh cinta dan pengharapan. Zikir menjadikan doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan ungkapan cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Para sufi meyakini bahwa zikir adalah kunci membuka pintu rahmat. Mereka berzikir tidak hanya dengan lidah, tetapi juga dengan hati dan perilaku. Zikir mengajarkan kesadaran penuh dalam setiap langkah hidup, sehingga doa yang diucapkan tidak terpisah dari perbuatan sehari-hari. Zikir membuat doa menjadi nyata, bukan hanya kata-kata yang melayang di udara, tetapi doa yang hidup dalam tindakan, sikap, dan keputusan sehari-hari. Orang yang selalu berzikir akan merasakan doa sebagai bagian dari napas kehidupannya, bukan sekadar rutinitas di waktu tertentu. Pada akhirnya, zikir adalah sumber kekuatan bagi doa. Ia menjaga hati tetap terhubung dengan Tuhan, bahkan ketika lidah tidak sedang memanjatkan permintaan. Zikir menjadikan hati seperti taman yang subur, dan doa adalah bunga yang mekar di dalamnya. Dengan zikir, doa menjadi ringan, tulus, dan penuh makna. Para sufi mengajarkan bahwa doa yang disertai zikir adalah doa yang paling berharga, karena doa itu lahir dari hati yang selalu bersama Tuhan. Inilah rahasia kelima doa mustajab. Isi hidupmu dengan zikir, dan doa-doamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bab 6. Kekuatan air mata dan kepekaan hati dalam berdoa. Air mata adalah bahasa hati yang paling jujur. Para sufi meyakini bahwa tangisan seorang hamba di hadapan Tuhan lebih berharga daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa rasa. Dalam tetesan air mata ada kejujuran, ada penyesalan, ada kerinduan, dan ada cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta. Air mata yang mengalir dalam doa bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan hati yang mampu merasakan kebesaran Tuhan dan menyadari betapa kecilnya diri. Para sufi sering menangis dalam doa mereka, bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena hatinya begitu peka terhadap kasih sayang ilahi yang tiada batas. Kepekaan hati adalah anugerah besar yang harus dijaga. Hati yang peka akan mudah tersentuh oleh ayat-ayat Tuhan, oleh zikir, dan oleh doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Para sufi melatih diri mereka untuk menjaga hati agar tetap lembut, menjauhi kesombongan, dan menolak kerasnya dunia yang sering mengikis perasaan manusia. Dalam hati yang lembut, doa menjadi terasa lebih hidup, lebih dalam, dan lebih bermakna. Mereka percaya bahwa doa yang keluar dari hati yang peka akan membawa energi yang menggetarkan langit. Air mata juga menjadi tanda kehadiran cinta sejati. Para sufi menganggap menangis di hadapan Tuhan sebagai salah satu bentuk tertinggi dari ibadah. Tangisan itu bukan sekadar emosi, tetapi luapan rasa rindu kepada Sang Kekasih sejati. Seorang hamba yang menangis dalam doa telah menanggalkan seluruh kebanggaannya dan menyerahkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Tangisan itu bukan untuk didengar manusia,
melainkan untuk memperlihatkan betapa rapuhnya hati di hadapan Zat yang Maha Kuat. Dalam setiap tetes air mata, ada doa yang tidak terucapkan, doa yang langsung dipahami oleh Tuhan tanpa kata-kata. Kepekaan hati juga melahirkan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Seseorang yang hatinya peka akan lebih mudah merasakan tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya berdoa di waktu tertentu, tetapi setiap momen dalam hidupnya menjadi doa. Kepekaan hati membuat seseorang tidak tega berbuat dosa, karena ia sadar selalu berada di hadapan Tuhan. Para sufi mengajarkan bahwa hati yang lembut adalah tanah yang subur bagi doa, tempat di mana setiap permohonan tumbuh dengan mudah dan membawa keberkahan. Pada akhirnya, air mata dan kepekaan hati adalah tanda bahwa doa telah meresap hingga ke dalam jiwa. Tangisan dalam doa bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan, karena ia lahir dari rasa cinta yang tulus. Para sufi percaya bahwa Tuhan mencintai hati yang menangis karena rindu kepadanya. Doa yang diiringi air mata adalah doa yang paling jujur, doa yang paling murni, doa yang lahir dari kedalaman jiwa yang benar-benar berserah diri. Inilah rahasia keenam doa mustajab. Biarkan hatimu lembut, izinkan air matamu berbicara, dan engkau akan merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari apapun di dunia ini. Bab 7. Keikhlasan melepaskan dan ridha kepada takdir. Keikhlasan adalah mahkota dari setiap doa. Para sufi selalu mengingatkan bahwa doa yang tulus bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang merelakan. Mereka mengajarkan bahwa ketika seseorang berdoa, ia harus siap menerima jawaban dari Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan harapannya. Keikhlasan berarti menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Sang Pencipta. Percaya bahwa apa yang dipilihnya selalu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Dalam doa yang ikhlas tidak ada lagi rasa kecewa atau penyesalan. Ada ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa setiap takdir, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari kasih sayang Tuhan yang tak pernah salah menulis cerita kehidupan. Melepaskan tidak berarti berhenti berharap, melainkan mengakui bahwa kita hanyalah hamba yang terbatas. Para sufi percaya bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa kehendak Tuhan mengikuti keinginan manusia, melainkan sarana untuk menyelaraskan hati dengan kehendaknya. Ketika seseorang belajar melepaskan, ia membebaskan dirinya dari beban berat keinginan yang sering membuat hati gelisah. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan doa dari terkabulnya permintaan, tetapi dari kedekatan hatinya kepada Tuhan. Inilah cara para sufi menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, dengan melepaskan segala sesuatu ke tangan Sang Pemilik kehidupan. Ridha kepada takdir adalah puncak dari perjalanan doa. Orang yang ridha tidak berarti tidak memiliki keinginan, tetapi ia percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Ridha adalah sikap hati yang menerima, bukan karena terpaksa tetapi karena cinta. Para sufi mengibaratkan ridha seperti ombak yang pasrah mengikuti arus laut. Meski terus bergerak, ia selalu kembali ke samudera yang luas. Dalam doa, sikap ridha membuat hati menjadi ringan, karena tidak ada lagi pertarungan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Yang ada hanyalah ketenangan dari hati yang menyerah sepenuhnya. Keikhlasan dan ridha menjadikan doa lebih bermakna. Doa tidak lagi hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang mengucap syukur atas apa yang telah diberikan. Orang yang ridha akan menemukan kebahagiaan bahkan dalam ujian, karena ia percaya setiap ujian adalah jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Para sufi menegaskan bahwa doa yang paling tulus bukanlah doa yang penuh tuntutan, tetapi doa yang penuh rasa syukur dan keikhlasan. Dari sini seorang hamba belajar melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari terkabulnya doa, tetapi dari ketenangan hati yang merasakan kasih sayang Tuhan di setiap langkah. Pada akhirnya, keikhlasan dan ridha adalah rahasia besar di balik doa yang mustajab. Ketika seorang hamba mampu menyerahkan segala harapannya dengan sepenuh hati, saat itulah doa mencapai puncak kemurnian. Tuhan tidak pernah mengecewakan hamba yang tulus, meskipun jawabannya terkadang berbeda dari yang diharapkan. Inilah pelajaran para sufi, lepaskan segala beban ke tangan Tuhan,
ridalah dengan segala ketetapannya, dan engkau akan merasakan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Bab 8, Rahasia Waktu dan Tempat dalam Berdoa. Para sufi memahami bahwa setiap doa memiliki ruang dan waktu yang istimewa. Mereka percaya bahwa ada saat-saat tertentu ketika langit terasa lebih dekat, ketika hati lebih mudah tersentuh, dan ketika doa lebih mudah menembus batas antara dunia dan akhirat. Malam yang sunyi menjelang fajar adalah waktu yang paling mereka cintai. Saat dunia terlelap, para sufi bangkit dari tidur mereka untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati. Mereka merasakan bahwa dalam keheningan malam, hati lebih mudah berbicara dan jiwa lebih siap untuk menerima cahaya ilahi. Bagi para pencari Tuhan, doa di waktu ini adalah sumber kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Selain waktu, tempat juga memiliki peran penting dalam memperdalam doa. Para sufi selalu mencari tempat yang sunyi dan sederhana, jauh dari kebisingan dunia. Mereka tidak membutuhkan istana atau ruangan megah untuk berdoa, karena hati yang ikhlas adalah rumah terbaik bagi doa. Meski demikian, mereka menghargai tempat-tempat suci yang telah dipenuhi dengan zikir dan doa orang-orang saleh. Karena energi spiritual di tempat itu dapat memperkuat hati yang sedang memohon. Mereka percaya bahwa setiap sujud di tempat-tempat yang penuh keberkahan akan meninggalkan jejak cinta yang abadi di dalam jiwa. Rahasia waktu dan tempat dalam doa mengajarkan kita bahwa berdoa bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal suasana hati. Waktu malam yang hening melatih kita untuk merendah dan merenung, sedangkan tempat yang tenang membantu kita melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Para sufi melatih diri untuk selalu siap berdoa kapanpun dan dimanapun, tetapi mereka juga memanfaatkan waktu-waktu khusus seperti bulan Ramadan, hari Jumat, atau sepertiga malam terakhir untuk menguatkan doa mereka. Kesungguhan hati di waktu dan tempat yang istimewa membuat doa terasa lebih hidup, lebih dekat, dan lebih menyentuh. Namun bagi seorang sufi sejati, rahasia waktu dan tempat bukanlah batasan. Mereka berusaha menjadikan setiap waktu sebagai waktu doa dan setiap tempat sebagai tempat untuk mengingat Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa hati yang selalu mengingat Allah tidak membutuhkan jam atau lokasi khusus untuk berdoa. Namun, dengan memahami keutamaan waktu dan tempat, kita diajak untuk lebih menghargai momen-momen tertentu agar doa kita semakin khusyuk. Mereka menegaskan bahwa rahasia sejati doa ada di hati, tetapi waktu dan tempat dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Pada akhirnya, memahami rahasia waktu dan tempat dalam berdoa adalah cara untuk mengasah hati agar selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Malam yang hening, tempat yang suci, dan hati yang tulus adalah kombinasi sempurna untuk mendekatkan diri kepadanya. Para sufi mengajarkan bahwa doa di waktu dan tempat yang istimewa adalah kesempatan langka, seperti pintu surga yang terbuka lebar, menanti hamba-hamba yang ingin mendekat. Inilah rahasia ke-8 doa mustajab. Hargai waktu, pilih tempat dengan hati yang sadar, dan engkau akan merasakan betapa dekatnya Tuhan, kapanpun dan dimanapun engkau berdoa. Bab 9. Doa sebagai jalan cinta dan kedekatan dengan Tuhan. Bagi para sufi, doa bukan sekadar permintaan, melainkan ungkapan cinta. Mereka memandang doa sebagai percakapan seorang kekasih kepada sang kekasih sejati, bukan sekadar hubungan seorang hamba kepada rajanya. Di dalam doa, hati seorang sufi mencurahkan seluruh perasaan, rindu, kagum, syukur, dan pengakuan akan kelemahan diri. Doa menjadi bahasa cinta yang tak mengenal batas kata. Mereka berdoa bukan hanya ketika membutuhkan sesuatu, tetapi karena tidak sanggup menahan rindu kepada Tuhan. Dalam doa, jiwa mereka menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan dunia. Cinta membuat doa menjadi lebih hidup. Ketika seseorang berdoa karena cinta, setiap kata terasa indah, setiap air mata terasa suci, dan setiap sujud terasa begitu dalam. Para sufi mengajarkan bahwa doa yang lahir dari cinta akan selalu membawa ketenangan, meskipun dunia sedang penuh gejolak. Mereka memandang setiap doa sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekadar sarana mencari solusi hidup. Doa bukanlah kewajiban yang memberatkan, melainkan keindahan yang menenangkan hati. Dengan cinta, doa menjadi seperti nafas.
alami, terus mengalir, dan selalu menyejukkan jiwa. Kedekatan dengan Tuhan melalui doa adalah puncak kebahagiaan seorang sufi. Mereka tidak mengukur kedekatan itu dari berapa banyak doa yang terkabul, melainkan dari rasa tentram yang mengisi hati setiap kali memanjatkan doa. Saat seorang hamba merasa dekat dengan Tuhan, ia tidak lagi takut pada dunia, karena hatinya telah menemukan tempat pulang yang sejati. Para sufi mengajarkan bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan dunia fana dengan keabadian, dan cinta adalah bahan bakar yang membuat doa itu terus mengalir tanpa henti. Doa yang dipenuhi cinta juga mengubah cara seorang hamba melihat hidup. Segala sesuatu menjadi tanda kebesaran Tuhan, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Orang yang hatinya penuh cinta kepada Tuhan tidak hanya berdoa ketika sujud, tetapi setiap detik kehidupannya adalah doa. Senyumnya, langkahnya, bahkan diamnya adalah bentuk doa, karena semuanya dilakukan dengan cinta dan kesadaran bahwa ia selalu berada di hadapannya. Inilah yang membuat doa para sufi terasa berbeda. Mereka hidup dalam doa, bukan hanya berdoa sesekali. Pada akhirnya, doa sebagai jalan cinta adalah rahasia terdalam dari perjalanan spiritual para sufi. Cinta membuat doa menjadi ringan dan indah, dan doa membuat cinta kepada Tuhan semakin dalam. Siapapun yang merasakan doa sebagai ungkapan cinta akan menemukan kedekatan yang begitu hangat dengan Sang Pencipta. Inilah rahasia ke-9 doa mustajab. Berdoalah dengan cinta, bukan sekadar dengan kata-kata. Saat cinta memenuhi doa, engkau akan merasakan bahwa Tuhan begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bab 10. Doa sebagai jalan menuju kedamaian sejati. Doa adalah jembatan yang menuntun jiwa menuju ketenangan yang hakiki. Para sufi memahami bahwa doa bukan sekadar ucapan yang meluncur dari bibir, tetapi sebuah perjalanan batin yang menghubungkan hati dengan Sang Pemilik kehidupan. Mereka meyakini bahwa kedamaian sejati tidak datang dari terpenuhinya semua keinginan, melainkan dari hati yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ketika seorang hamba berdoa dengan tulus, ia seolah menanggalkan beban yang selama ini menghimpit jiwanya. Setiap kata dalam doa menjadi cahaya yang menenangkan, setiap sujud menjadi pelabuhan bagi hati yang letih. Inilah kedamaian yang tidak bisa dibeli dunia, kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar pasrah. Para sufi mengajarkan bahwa doa bukan hanya permohonan, melainkan cermin keikhlasan. Orang yang berdoa dengan sepenuh hati akan merasakan kelegaan, meskipun keinginannya belum terkabul. Doa adalah ruang untuk mengadu tanpa takut dihakimi, tempat seorang hamba dapat menangis tanpa merasa lemah. Di dalam doa kita menemukan Tuhan yang selalu mendengarkan, selalu dekat, dan selalu memahami setiap luka. Inilah yang membuat para sufi tak pernah lelah berdoa. Mereka merasakan bahwa doa adalah pelukan hangat dari Sang Pencipta, pelukan yang menenangkan hati di tengah badai kehidupan. Kedamaian yang lahir dari doa bukanlah ketenangan yang dangkal. Ia adalah ketenangan yang bertahan meskipun dunia tidak berjalan sesuai harapan. Para sufi memandang doa sebagai obat yang menyembuhkan luka batin, penawar bagi keresahan yang sering melanda jiwa. Dalam doa, seorang hamba belajar bahwa ia tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu bersamanya. Ketika doa menjadi napas, hidup pun menjadi ringan. Ketika doa menjadi sahabat, setiap langkah terasa terarah. Inilah rahasia besar doa mustajab. Bukan hanya doa yang mengubah takdir, tetapi doa yang mengubah hati. Doa juga mengajarkan kebijaksanaan untuk menerima kehidupan apa adanya. Para sufi percaya bahwa ketika seseorang benar-benar mengenal Tuhannya melalui doa, ia akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kesedihan tidak lagi menjadi beban, tetapi jalan untuk mendekat kepadanya. Kebahagiaan tidak lagi membuat lalai, tetapi menjadi alasan untuk bersyukur. Doa melatih hati agar tidak terikat pada dunia, tetapi terpaut kepada Tuhan. Itulah sebabnya para sufi tampak damai, meskipun hidup mereka sederhana. Doa telah mengajarkan mereka cara menemukan kebahagiaan sejati di tengah segala keterbatasan. Akhirnya, doa adalah jalan pulang. Jalan yang membawa setiap hati yang gelisah kembali kepada sumber ketenangan. Kita semua adalah musafir dalam perjalanan panjang kehidupan ini, dan doa adalah cahaya yang menuntun langkah kita menuju rumah sejati di hadapan Tuhan.
Para sufi menutup pelajaran mereka dengan pesan yang sederhana namun dalam. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa bukan hanya permohonan, melainkan bukti cinta dan kebergantungan kita kepadanya. Dalam doa, kita menemukan kebebasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, dan engkau akan merasakan betapa dekatnya Tuhan, bahkan ketika dunia terasa jauh. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini mengingatkan bahwa doa bukan sekadar permintaan, tetapi jalan pulang bagi hati yang rindu pada Tuhan. Semoga setiap langkah kita dipenuhi kesadaran bahwa Allah selalu dekat, mendengar setiap bisikan doa, dan menuntun setiap langkah kita menuju kebaikan. Mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa bersama. Ya Allah, lembutkan hati kami dalam mengingat-Mu, terangi jalan kami dengan petunjuk-Mu, dan kabulkan doa-doa kami dengan cara terbaik menurut-Mu. Jadikan hidup kami penuh berkah dan akhirat kami penuh bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.